Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko dan Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mendapatkan bahan bonsai kelapa saya sayur teman-teman. Akarnya keluar teman-teman dari media tanamnya teman-teman ya. Dan ini hanyalah media air teman-teman. Ini saya dapatkan keluar teman-teman karena dia tumbuh. Dia keluar dari cungaan ini teman-teman ya. Untuk itu kita perbaiki teman-teman. Ini adalah media air teman-teman ya. Media air ala Eko Dharma Putra Bongkla. Ini air di dalamnya teman-teman ya. Itu kita perbaiki saja ini teman-teman. Kita perbaiki akar ini teman-teman agar tidak keluar teman-teman ya, agar dia tidak terkena matahari. Dan ini bisa kita tambahkan kembali airnya teman-teman ya. Ini karena beberapa hari ini hujan teman-teman, ini saya buang airnya teman-teman ya. Dan inilah media air yang saya gunakan teman-teman. Media air di dalamnya saya isikan sabut. Alhamdulillah teman-teman, ini akarnya sudah mulai rame teman-teman. Namun maaf teman-teman, tidak akan saya bongkar terlebih dulu habis teman-teman ya, untuk dipamerkan. Nah, saya menjaga bahan ini agar tetap subur teman-teman ya. Ini meskipun dia di media air teman-teman, ini baru berjalan 3 bulan di media air ini, namun akar serabut sudah pada bertumbuhan teman-teman. Itu artinya bahan ini sudah bisa mencari nutrisi sendiri teman-teman ya. Akar serabut sudah bisa mencari nutrisi sendiri dengan banyaknya akar serabut yang tumbuh teman-teman. Kita masukkan kembali sabut-sabutnya teman-teman. Inilah media air yang saya pergunakan untuk seluruh bahan bonsai kelapa saya teman-teman ya. Dan alhamdulillah semua bahan bonsai kelapa saya yang pindah dari media air ke media padat teman-teman, tidak ada yang namanya mengalami gagal adaptasi teman-teman ya. Tidak ada bahan-bahan saya yang akarnya manja. Hanya beberapa teman-teman, itu karena saya tidak memberikan sabut pada bahan media air saya. Ada beberapa tuh dulu teman, sekitar 2 tahun yang lalu. Saya hanya mempergunakan air tok untuk memprogram akar yang panjang teman-teman. Namun setelah panjang, dia hanya panjang teman-teman ya, namun tidak mampu beradaptasi pada media tanah karena akar serabut yang minim teman-teman. Karena akar serabut yang manja, saat akar serabut baru tumbuh, dia tidak langsung bisa dan terbiasa mencari nutrisi sendiri. Itulah penyebab akar itu panjang teman-teman. Oke teman-teman, berhubung ini besar, jangan sampai ada yang mengatakan subur tapi besar. Kita segera merimbunkannya, mengkerdilkannya teman-teman, dengan cara yang seperti biasa teman-teman. Ini kita kerdilkan dengan cara pemotongan pangkal pelepah ini teman, namun tetap meninggalkan beberapa daun. Ini sengaja tidak saya kerdilkan dari saat pertama dapat teman-teman, dengan maksud dan tujuan agar pangkal bonggol ini besar terlebih dahulu teman-teman ya. Dan ini sudah lumayan besar teman-teman. Lihat, ini sudah besar. Itu bisa kita kerdilkan langsung teman-teman dengan cara yang hanya dengan 2 detik teman-teman, 2 detik kerdil istilahnya teman-teman. Ini sudah bisa kita kerdilkan. Jangan sampai ada yang mengatakan subur tapi besar tapi gede teman-teman. Nah, ini kita langsung saya tunjukkan pengkerdilan bibit bonsai kelapa yang masih di media air teman-teman ya. Ini tidak perlu khawatir teman-teman, karena akar serabut yang sudah tumbuh ini teman-teman, dia sudah bisa mencari nutrisi
dengan sabut-sabut yang kita berikan dulu. Nah teman-teman, ini juga ada beberapa waktu lalu pernah juga saya update saat dia masih tunas teman-temannya, dan saat itu saya memberi judul sepertinya program akar unik kuat awet dan tahan lama teman-teman. Kita lihat teman-teman seperti apa keadaannya teman-teman. Ini media air yang saya pergunakan teman-teman ya. Hati teman-teman, jangan sampai mematahkan nih basilia lembek ini teman-teman. Nah inilah teman-teman. Jangan remehkan akar-akar serabut yang baru tumbuh ini teman-teman ya. Akar serabut yang baru tumbuh ini dia sudah bisa mencari nutrisi untuk menopang kehidupan batang, akar dan daun ini dalam waktu ke depan jangka panjang teman-teman ya. Namun bukan berarti tidak ada akar utama yang tumbuh teman-teman. Ini banyak juga akar utama ya. Dan ini karena ini bahan saya dapatkan di alam, saat itu ada beberapa akar yang sudah terpotong. Ini lihat teman-teman akarnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan berlama-lama teman-teman, kita masukkan kembali. Saya hanya mengecek. Ini bisa kita airnya tidak perlu kita isi barang 2 atau 3 hari teman-teman, cukup dengan kelembapan bekas air yang ada teman-teman ya. Kita tambahkan sedikit sabutnya lagi teman-teman. Nah, inilah media air ala Eco Dharma Putra Bongklar teman-teman ya. Dan ini ada satu lagi bahan teman-teman. Ini bahan saya dapatkan beberapa waktu lalu karena ada pertanyaan di kolom komentar, kalau tidak salah saya oleh teman kita bernama Ani Putri. Om sesekali buatkan dong dari awal membuat bonsai kelapa kok yang sudah jadi saja. Nah, inilah teman-teman, saya membuat bonsai kelapa dari awal itu tidak langsung mengupas sabut secara total dan tidak langsung mengkerdilkan daun teman-teman ya. Dan ini masih akan saya pertimbangkan seperti apa programnya. Dan ini baru sekitar 10 hari saya rendam. 10 hari direndam teman-teman, akar sudah pada bernongolan teman-teman ya. Ini akar putih baru sudah nongol. Ini sepertinya akar lama teman ya, pada konten sebelumnya ini juga sudah ada saya katakan. Dan ini teman-teman bisa kita ganti airnya teman-teman. Ini sepertinya sudah wajib kita memberi nutrisi di dalamnya teman-teman. Ini kita berikan sabut teman-teman, agar akar yang akan tumbuh itu bisa mencari nutrisi teman-teman ya. Ini sabut kelapa sedikit akar kadakan teman-teman ya. Dan sabut kelapa yang sudah cukup menjadi tanah teman-teman. Oke teman, ini masih bisa kita buat bermacam-macam gaya teman-teman ya. Kita nungging juga bisa, rebah ataupun duduk juga bisa teman-teman ya. Namun ini jangan kita buang dulu sabutnya. Inilah ciri-ciri cara mencari bahan yang bagus teman-teman ya, yang saya selalu gunakan. Bahan ini sudah tumbuh di alam, dia mampu menembus sabut ini, itu artinya dia kuat, subur teman-teman ya, bagus bibitnya. Jika bibit ini tidak bagus, dia tidak akan mampu menembus sabut yang menutupi batoknya teman-teman ya. Dengan cara itulah saya merumuskan teman-teman untuk mencari bibit bonsai kelapa yang bagus itu teman-teman, yaitu yang sudah tumbuh di alam. Dia mampu menembus sabut ini teman-teman. Jika dia tidak bagus bibitnya dari awal, dia akan mati sebelum dia keluar dari bibit dari sabut ini teman-teman ya. Dan begitulah sedikit tips untuk mencari bahan bibit bonsai kelapa yang bagus itu teman-teman ya. Nah teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.